Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam teman-teman. Kali ini saya Azrul Haputra dari kelas 3B Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Perbangsa Karawang akan menjelaskan apa itu ETF, emas, dan reksadana dalam investasi ya. Dan video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah SIAK atau Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, lanjut saja. Di video kali ini saya akan membahas materi, tiga thing atau hal yang saya akan bahas itu. Yang pertama ada ETF, yang kedua emas, yang ketiga reksadana. ETF. Apa sih itu ETF? ETF atau Exchange Trade Fund adalah reksadana istilahnya yang didagangkan layaknya saham. Jadi dia bukan sepenuhnya reksadana ya. Jadi dia didagangkan dalam satu waktu aktif perdagangan dan bisa dijualbelikan. Terus mengapa ETF sebagai alat investasi? ETF bersifat mudah untuk diperjualbelikan serta fleksibel selama waktu perdagangannya itu aktif ya. Kemudian rendah biaya dan resiko, kemudian cakupannya luas dan transparan. Jadi mengapa kalian harus investasi ETF itu bisa dibilang ramah pemula ya. Terus mudah untuk diperjualbelikan dalam maksud kalau kalian ingin menjual kan tinggal menjual, kalau kalian tinggal mau beli tinggal beli gitu ya teman-teman. Kemudian di sini yang kedua adalah emas. Emas adalah salah satu logam mulia yang digunakan sebagai alat investasi. Maksudnya apa tuh? Logam mulia digunakan alat investasi. Yang pertama, logam mulia seperti emas atau eh, berlian atau kayak jewel, ruby itu kan dia logam mulia ya. Terus diperdagangkan, itu diperjualbelikan. Nah, emas ini jadi salah satu yang digunakan sebagai alat investasi karena tiga hal. Harganya itu cenderung naik, jarang mengalami penurunan, memiliki resiko yang rendah. Ini dalam artian kalau kita investasi secara elektronik ya. Kalau kalian investasi secara, misal kalian beli ke toko, kalian harus pastikan bahwa emas yang kalian beli itu berapa karat. Kan banyak ya, 18 karat, 16, 20, 20, 24. Terus per gramnya itu berapa, kalian harus tahu. Dibeli dalam bentuk apa, contohnya cincin, eh, kalung. Kalau kalian pakai kan nilai emasnya juga akan turun seiring kalian menggunakannya ya. Kemudian mengapa emas? Emas digunakan sebagai alat investasi karena tersedia dalam bentuk fisik tadi. Kalau kalian beli secara elektronik dan ingin bentuk fisiknya itu bisa ditukarkan, kemudian bisa juga dibeli secara elektronik ya, karena dapat diakses secara umum oleh masyarakat baik yang memiliki teknologi ataupun tanpa teknologi. Jadi istilahnya ramah ya untuk masyarakat. Kalian bisa investasi emas dengan datang ke toko, kemudian kalian bisa beli melalui berbagai aplikasi. Ya, kalau alat investasi bisa kalian genggam, bisa kalian simpan dan rawat secara nyata gitu ya. Itu pasti wah. Kemudian yang terakhir ada reksadana. Reksadana lah sebuah wadah istilahnya yang menghimpun dana masyarakat dan dikelola oleh manajer investasi. Jadi kalau kalian investasi reksadana itu kalian cenderung di aplikasi ya. Aplikasi ini sebagai wadahnya. Nah, di dalam aplikasi ini ada broker-broker atau manajer investasi yang akan menginvestasikan reksadana dana kalian itu dalam berbentuk macam seperti yang kalian mau. Contohnya kalau dianalogikan ya, saya melihat salah satu cuplikan film yang mengajarkan apa itu saham dan reksadana. Jadi reksadana itu misal saya ini punya ayam ya. Kalau dalam filmnya begini, saya punya ayam, Anda punya ayam, satu orang lagi punya ayam, ABC ini punya ayam. Kemudian ayam-ayam ini kita kasih peternak ya. Ke peternak ini
yang telah memiliki ayam-ayam kalian tadi akan ngasih ke dalam beberapa peternakan. Ya, misal peternakan satu, dua, tiga. Nah, peternakan satu mungkin dia akan rugi, peternakan dua mungkin akan naik, peternakan tiga mungkin dia akan stabil-stabil aja. Terus ketika sudah waktunya untuk kalian ambil, ya dibalikan lagi sesuai dengan keuntungan tadi. Misalnya dia udah bertelur atau beranak, dibalikan lagi. Tergantung apakah itu rugi ataukah untung. Makanya manajer investasi ini tidak akan menginvestasikan ke dalam satu jenis saja ya. Maksudnya kalau kalian pilih saham tidak akan di satu saham aja, atau pasar uang tidak akan di satu pasar uang saja, akan dicecer gitu biar tidak rugi-rugi banget. Kemudian mengapa reksadana? Reksadana ini jenis investasi yang bersifat high risk, high return, tergantung kalian beli yang mana. Kemudian diverse atau menyebarluaskan investasi tadi, dan dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan diatur dalam undang-undang. Jadi gini ibaratnya di reksadana itu ada berbagai pilihan ya, ada obligasi, pasar uang, saham, atau suku bunga negara, atau surat berharga negara, retail, itu banyak. Dan masing-masing ini ada resikonya lah. Kalau pasar uang ibaratnya dan obligasi itu resikonya rendah, tapi ya keuntungan juga tidak seberapa. Kemudian kalau saham, saham ini high risk high return. Jadi kalian harus pikir-pikir juga. Terus ada juga yang syariah ya, reksadana syariah. Jadi jika invest di syariah ini akan mengikuti aturan-aturan atau hukum-hukum dalam agama Islam. Kemudian di sini ada tutorialnya, teman-teman. Di sini tutorial reksadana menggunakan aplikasi Bibit. Ya. Saya menggunakan aplikasi Bibit. Saya sebenarnya pernah pakai, namun saya tarik kembali dan sekarang nilai portofolio saya nol. Oke, yang pertama ada produk investasi. Di sini kalian ke lobby, kemudian kalian klik tombol search itu dan cari reksadana ya. Di situ ada banyak SBN retail, berharga negara, obligasi fixed rate, stable earn, dan saham. Kemudian di reksadana ini ada jenisnya, pasar uang, obligasi, saham, dan syariah. Nah, untuk pasar uang dan obligasi itu returnnya cukup stabil dan risikonya itu cenderung kecil dibandingkan saham ya. Saham itu high risk, high reward. Kemudian di dalamnya itu ada banyak ya. Saya pilih pasar uang dan di pasar uang itu ada banyak. Di situ ada berapa itu? Grow Dana Optima Kas, Utama, BRI Seruni Pasar Uang 3, Bahana Likvid Syariah. Kalian pilih aja yang mana yang kalian mau investasikan. Contohnya saya ini menginvestasikan di Grow Dana Optima Kas Utama. Harganya segitu tuh. Lihat, itu per lot ya, teman-teman. Jadi di situ 1 juta, 1 juta 1.000 eh, 130 rupiah, dan itu ada navigasinya. Bukan navigasi, jadi ini total butuh selama 1 year ya, 1 tahun terakhir. Kemudian kalian klik beli, di situ kalian bisa isi nominalnya. Setahu saya kalau di Bibit itu minimal 10.000 ya, 10.000 kayaknya. Tapi di sini saya menggunakan 100.000. Kalian beli sekarang. Di situ ada nama, apa namanya? Nama pasar uangnya, kemudian komisi pembeliannya di sini gratis ya. Terus totalnya 100.000. Terus kalian menyetujui eh tentuan dan syaratnya ya. Kalian bayar di situ ada transfer bank, ada e-wallet, ada yang juga terafiliasi kayak Bank Jago itu langsung. Tapi di sini saya menggunakan BRI. Nah, di situ ada nama saya menggunakan BRI 100.000, menggunakan BRI virtual account. Nah, ketika sudah membayar, nanti akan masuk ke ini ya. Pembayaran sedang diverifikasi, pembayaran berhasil, nanti diverifikasi oleh manajer investasinya. Barulah pembeliannya berhasil.
Nah, di sini saya sudah investasi sebanyak 100.000 dan belum mendapatkan keuntungan karena belum diaksep sama manajer investasinya. Kemudian kita lanjut ke pemilihan emas menggunakan dana. Yang pertama di sini kalian masuk ke dana dulu. Kemudian di situ ada menu view all. Menu view all. Kalian klik dan kalian scroll ke paling bawah. Itu ada emas ya, emas. Kalian klik emas, nanti akan muncul seperti ini. Latest selling price, latest buying price. Jadi per gramnya sekarang itu 13 juta ya, 13 jutaan. Dan kalian bisa beli di situ, buy emas, klik saja. Kemudian akan ditampilkan agreement seperti ini ya. Dana will provide your information to Treasury Service Provider. Udah dilisensikan oleh Bapepti. Dan kalian beli di sini, tuh di situ sekarang 1,3 per gram. Berbeda-beda ya untuk aplikasi. Saya ingat aplikasi lain seperti Peluang itu 1,4 juta per gram. Di sini 1,3. Dan kalian tinggal beli di sini paling minimal 1.000 ya. Kalian bisa dengan 1.000 mendapat 0,0007 gram. Ya, kalau 10.000 itu 0,00, 100.000 itu 0,00, 0,07 dan sejuta itu 0,7. Nah, di sini boleh lihat, iya price rounding ke bawah ya teman-teman. Wow, saya dapat diskon dari Dana istilahnya di situ. Dan Dana balance saya ada 5.000, saya beli saja. Nah, ini aplikasi lain yang peluang saya pernah beli di Agustus. Saya langsung jual karena waktu itu 21 Agustus sudah rame-rame demo ya, rame-rame demo dan saya khawatir akan terjadi apa-apa, maka saya pindahkan uang saya waktu saat itu hampir keseluruhan ya, hampir keseluruhan. Jadi setengah tabungan saya itu ke dalam USDT dulu. Kemudian saya ragu pada USDT, makanya saya tarik dan sell. Saya pindahkan ke buy gold. Nah, setelah 4 hari ternyata tidak ada apa-apa. Setelah em, terjadinya demo, saya beli BTC ya. Saya beli BTC ringan-ringan aja. Kemudian pada 28 Agustus itu saya jual semua dan belikan BTC lagi. Nah, itu teman-teman transaksi saya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya pada hari ini kalian tahu apa itu ETF, emas, dan reksadana sebagai instrumen atau alat investasi. Aplikasinya apa saja tadi saya pakai bibit, dana, dan peluang. Oke, kalian juga harus pinter-pinter dalam investasi. Kalau menurut saya, saran saya sebagai mahasiswa ya, mahasiswa baru berapa ini, baru berapa tahun menjadi dewasa istilahnya turn 18. Sebelum kalian investasi, hendaknya kalian perbanyak income saja dahulu ya. Kalian masih muda, teman-teman. Pastikan sudah dapat income yang baik dan terjamin, barulah kalian investasi pelan-pelan. Nah, ketika sudah saatnya pensiun, kalian mulai investasi ke hedge fund atau ke dana pensiun kalian. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.